Dan sewaktu malam saat Desi ini istirahat, tidur malam, pas dia lagi tidur di kamar dengan suaminya, tepat di tengah malam, dia ngerasa antara sadar dan gak sadar, kayak ada yang rayapi tubuhnya. Saat itu tiba-tiba bulu kuduk Desi ini merinding hebat, karena perasaannya yang gak enak. Saat itu juga dia langsung membuka matanya. Dan begitu dia melek, di depan mukanya dia lihat sosok wanita bermuka pucet banget mukanya. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Belek Story. Terima kasih kalian udah klik video ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu dan Sabtu, aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami langsung oleh narasumber untuk menemani istirahat malam kalian. Buat kaum wanita, terutama yang udah nikah, pasti ingin dikaruniai kehamilan dan mempunyai keturunan ya. Tapi gimana jadinya saat kalian hamil dan tiba-tiba janin di dalam perut kalian hilang? Inilah yang terjadi dengan tokoh di dalam cerita ini. Janinnya lenyap saat hamil dan ternyata diambil oleh makhluk gaib. Penasaran dengan ceritanya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi sama seorang ibu rumah tangga yang bernama Desi. Desi berumur 25 tahun yang bekerja di salah satu rumah makan di kota tempat dia tinggal. Suami Desi yang bernama Rio, dia berumur 30 tahun yang bekerja sebagai wira swasta. Setelah mereka berdua nikah, mereka berdua masih tinggal di rumah orang tua Desi. Dan setelah 2 tahun mereka berumah tangga, akhirnya sang suami dapat rezeki lebih dari usahanya. Ditambah uang tabungan yang mereka kumpulkan selama 2 tahun nikah. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari tempat tinggal sendiri, karena mereka ngerasa di situ nggak mau ngerepotin orang tuanya Desi. Mereka berdua berkeliling kota, kesana kemari, dari tempat satu ke tempat lainnya. Akhirnya mereka dapat kontrakan yang tempatnya agak jauh dari rumah orang tuanya Desi. Rumah kontrakan sederhana yang terdapat 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan bagian belakang ada dapur kecil. Tapi di sini untuk kamar mandinya berada di belakang kontrakan, yang dimana kamar mandi yang mereka pakai itu kamar mandi bersama yang dipakai dengan penghuni kontrakan lainnya. Istilahnya kontrakannya ini kamar mandi luar gitu loh. Dan di bagian kamar mandi di belakang itu sebelahnya ada sebuah sumur tua, sumur yang dalamnya sekitar 5 meter, dan sumur itu masih menggunakan katrol gitulah, kayak orang-orang desa zaman dulu gitu loh. Jadi di sini selama mereka 2 tahun nikah, mereka belum dikaruniai anak. Sejujurnya mereka berdua juga nggak mau nunda buat punya momongan secepatnya. Tapi ya mau gimana lagi, memang belum dikasih sama Allah. Di situ di rumah kontrakan baru, mereka berencana buat secepatnya mempunyai momongan. Sampai mereka berdua program kehamilan agar Desi cepat hamil. Dan di situ mereka fokus buat anak. Honeymoon nih ceritanya. Setelah kurang lebih 5 bulan mereka program kehamilan, dan biar bisa cepat dikasih momongan, upaya dan doa mereka akhirnya terkabul juga. Dan saat itu Desi hamil. Alhamdulillah. Lengkaplah kebahagiaan mereka dalam rumah tangga. Dan setelah mengetahui dia hamil, Desi yang tadinya bekerja di rumah makan, dia memutuskan untuk berhenti dan resign dari tempat kerjanya. Dia di situ lebih fokus dengan kehamilan dan kesehatan janinnya. Desi ini orangnya bandel banget. Meskipun dia lagi jaga kehamilannya, tapi dia bandel banget kalau diomongin suami atau orang tuanya. Dia nggak pernah nurut. Kayak semacam kalau dibilang, janganlah kamu mandi terlalu sore, dia tetap aja mandinya sore-sore, bahkan menjelang maghrib. Dan sering dibilangin juga, nggak boleh keluar di saat maghrib. Gitu dia malah masih aja keluar rumah itu saat maghrib. Pokoknya di sini seolah-olah Desi ini nggak percaya sama mitos-mitos, sama yang gitu-gituan lah. Emang bandel ini bocah. Selama Desi ini hamil, dia sering kontrol dan pergi ke dokter kandungan diantar dengan suaminya untuk memastikan kesehatan janin dan kehamilannya. Sampai akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi sama Desi.
Saat itu di usia kehamilan Desi udah menginjak 3 bulan. Di situ dia ngerasa tiba-tiba badannya ini nggak enak, sakit semua. Dan akhirnya Desi demam selama berhari-hari. Dia cuman ngerasa, halah ini mungkin cuman sakit biasa, gitu aja, nggak ada yang aneh soalnya. Dan sewaktu malam saat Desi ini istirahat, tidur malam, pas dia lagi tidur di kamar dengan suaminya, tepat di tengah malam, dia ngerasa antara sadar dan nggak sadar, kayak ada yang ngerayapi tubuhnya. Ngerayap mulai dari kaki, naik ke paha, terus ke perut, hingga sampai dia ini berasa kayak di wajahnya ini ada sesuatu yang ngerambat gitu loh, ngerayap-ngerayap. Saat itu tiba-tiba bulu kuduk Desi ini merinding hebat karena perasaannya yang nggak enak. Saat itu juga dia langsung membuka matanya. Dan begitu dia melek, di depan mukanya dia lihat sosok wanita bermuka pucet banget mukanya. Rambutnya yang menjuntai panjang, sampai rambutnya ini nutupin mukanya Desi, dan matanya yang melotot tajam udah ada di depan mukanya Desi. Jadi mukanya Desi ini berhadap-hadapan langsung dengan mukanya sosok itu. Dan kalian tahu, tubuhnya sosok wanita bermuka pucat ini udah ada di atas tubuhnya Desi, nindis Desi. Serem banget. Langsung Desi jerit teriak sekenceng-kencengnya. Dan suaminya yang posisinya terlelap tidur di sampingnya Desi langsung kebangun. Suaminya langsung kaget dengar teriakan Desi. Kamu kenapa sayang? Ada apa? Tanya suaminya sambil meluk nenangin Desi. Tapi di sini Desi nggak berani ngomong apa-apa. Dia nggak berani jawab sepatah kata pun pertanyaan dari suaminya. Dia cuma diem, bengong, tubuhnya gemeteran ketakutan, dan mukanya Desi ini jadi pucat banget. Ditenangin, dipeluk, dan diajak tidur lagi di situ sama suaminya. Beneran loh kak, ini kejadian satu-satunya. Pengalamanku pernah melihat sosok begituan. Sosok makhluk halus, sosok tak kasat mata, dan ini pengalaman yang paling mengerikan yang pernah aku alami, kata Desi pas waktu menceritakan kejadian ini. Keesokan paginya setelah Desi ini bangun sama suaminya, badannya Desi ini langsung demam tinggi, panas banget badannya. Dia berasa badannya ini menggigil kedinginan, dingin banget katanya. Terus wajahnya jadi pucat banget, tahu kalau istrinya demam, istrinya sakit. Suaminya langsung bergegas bawa Desi ke dokter kandungan. Karena suaminya ini takut. Dia tahu kalau wanita yang lagi hamil ini nggak boleh makan sembarangan obat. Makanya di situ dia langsung bawa Desi ke dokter kandungan, dokter yang biasa mereka periksa itu. Sesampainya Desi sama suaminya di tempat dokter, dokter langsung memeriksa kondisinya Desi dan memeriksa kehamilan dan janin di dalam perutnya Desi. Akhirnya Desi di USG tuh sama dokter di situ. Saat Desi ini di USG, dokter kandungan ini langsung kaget. Setelah dia ngeliat di layar monitor, janin di dalam kandungannya Desi, di dalam perutnya Desi, udah nggak ada lagi, hilang. Sekaligus Desi sama suaminya nggak percaya, kaget mereka dengan apa yang mereka lihat. Sampai-sampai dokter memastikan berulang kali lewat alat USG itu. Tapi hasilnya masih tetap sama. Janin di dalam perut Desi ini benar-benar udah nggak ada, hilang. Dan dokter ini berasa aneh. Mereka bertiga kebingungan, kok bisa terjadi sampai kayak gitu? Nggak ada yang percaya apa yang mereka lihat. Bahkan dokter ini heran, baru kali itu dokter ngalami, lihat sendiri kejadian hal semacam itu. Singkat cerita, Desi dikasih resep obat untuk menurunkan demamnya. Dan mereka berdua pun langsung pulang ke rumah. Setelah beberapa hari Desi ini minum obat, dia ngerasa badannya udah enakan lagi dan demamnya mulai turun, mulai mereda. Desi sama suaminya ngerasa nggak puas dengan apa yang mereka lihat dengan hasil USG waktu itu. Dan mereka nggak percaya kalau janin di dalam kandungan Desi ini hilang. Sang suami cari-cari informasi ke sana kemari ke teman-temannya. Akhirnya sang suami dapat info dan disarankan sama temannya nyoba untuk pergi ke salah satu dukun beranak yang namanya udah banyak dikenal orang dan udah banyak bantu pasien, ngobatin pasien.
ngobatin ibu-ibu hamil yang kandungannya bermasalah. Dan tempat tinggal dukun beranak ini yang berada di luar kota. Gak banyak mikir, mereka berdua langsunglah berangkat ke tempat dukun beranak yang dimaksud oleh temannya itu. Dan setelah mereka sampai di tempat dukun beranak itu, langsung di situ ibu dukun ini memeriksa kehamilan Desi, perut Desi. Setelah mereka berdua menceritakan yang terjadi ke ibu dukun beranak itu. Saat udah diperiksa, dan memang benar, kalau Desi ini nggak lagi hamil, karena emang nggak ada janin di dalam perutnya. Tapi dukun ini paham, dia tahu dengan apa yang dialami dan udah terjadi sama Desi. Dukun ini bilang ke Desi sama suaminya, memang awalnya Desi ini beneran hamil, tapi janin di dalam kandungan Desi udah diincar dan diambil oleh sosok kuntilanak secara goib di rumah Desi, rumah kontrakan yang dia tempatin saat itu. Dan sosok kuntilanak itu, sosok yang bersemayam di sumur tua di belakang kontrakan mereka dekat kamar mandi itu. Dukun itu juga ngingetin Desi sama suaminya, meskipun suatu saat nanti kamu hamil lagi, pasti bakalan diincar lagi dan diambil lagi janin dalam kandunganmu. Pokoknya diincar terus lah kalau ada ibu-ibu hamil di situ sama sosok kuntilanak itu. Selama kalian masih tinggal di situ, di rumah kontrakan itu. Di situ Desi nangis ketakutan. Dia masih nggak percaya dengan semua itu. Dan suaminya langsung minta saran ke ibu-ibu dukun beranak ini. Ya, sarannya dari ibu dukun itu tetap sama. Kalian harus pindah dan ninggalin rumah kontrakan yang mereka tempatin saat itu. Di sini Desi yang awalnya nggak percaya sama mitos-mitos sama yang begituan, hal-hal goib, akhirnya dia ngalamin sendiri dan percaya akan hal-hal itu. Di akhir cerita, setelah kejadian itu semua, Desi jadi lebih pendiam, jadi sosok pemurung. Dia sering ngurung diri di rumah, nggak pernah keluar dari rumah, dan dia ngerasa kesedihan dan penyesalan yang dalam banget. Melihat istrinya sedih terus, depresi, stres, akhirnya suaminya memutuskan untuk pindah dan nyari kontrakan baru yang tempatnya jauh dari kontrakan itu. Percaya nggak percaya sih ya, dengan kejadian makhluk goib yang bisa ngambil janin manusia. Padahal di sini kodratnya, derajat kita sebagai manusia lebih tinggi daripada mereka. Tapi hal itu benar-benar terjadi dan dialamin langsung oleh Desi. Gimana coba? Buat Desi sama suami, yang sabar ya buat kalian. Mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat rumah tangga kalian. Selalu tetap berusaha dan selalu berdoa. Semoga lekas dikasih momongan buat kalian. Amin amin ya robbal alamin. Sehat selalu buat kalian berdua ya. Itulah kisah pengalaman horor yang dialami oleh Desi. Makasih banyak Desi udah berbagi cerita ke Sobat Belek Story semua. Dan semoga kalian terhibur dengan ceritanya. Kalau banyak kekurangan dalam videonya, aku minta maaf ya. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini sampai selesai. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, agar di video kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan channel ini makin berkembang. Like jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.